Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Kemudian, saudara, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai ketersediaan di daerah bisa ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Kita ulas bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Abra. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Abra, ini soal tekanan inflasi bahan pangan yang bergejolak begitu, Ya, meningkat ke level 6,59% secara tahunan. Ini akibat kenaikan komoditas cabai, telur, dan juga daging ayam yang sebelumnya sempat kita bahas. Apakah menurut Anda MBG ini punya andil menyumbang tekanan inflasi? iya, iya betul Mas. Memang tren kenaikan harga-harga komoditas pangan ya, khususnya telur ayam dan juga daging ayam, memang tidak bisa dilepaskan implikasi dari tingginya permintaan akibat program MBG. Dan juga termasuk pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang liburan Nataru dan bahkan nanti Lebaran di tahun ke depan. Nah, tetapi memang ini menggambarkan bahwa sebetulnya ada persoalan ketidakseimbangan antara demand dan supply ya Hmm, untuk komoditas pangan. Nah, di satu sisi memang ini menunjukkan ada resiko yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan ya, akibat kenaikan harga pangan ini juga pastinya akan membebani daya beli masyarakat secara umum. hmm, Sisi negatifnya, nah sisi positifnya sebetulnya ya adanya fenomena inflasi dari komoditas pangan ini sebetulnya juga mestinya dibaca sebagai sebuah momentum bagi pemerintah untuk bisa mendorong menjadi insentif bagi para petani dan peternak kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi karena permintaannya sedang tinggi gitu Mas. Jadi saya hmm. pikir ini pemerintah harusnya ini menangkap menjadi Oke, sebuah game of changers ya, untuk sektor pertanian kita yang dalam beberapa triwulan terakhir ini justru pertumbuhannya masih lumayan berat Mas gitu. Jadi oke. terjadi anomali di satu sisi Hmm, demand per sektor pertanian komoditas pertanian tinggi, tetapi justru pertumbuhan PDB sektor pertanian kita masih relatif rendah dibandingkan sebelum hmm. COVID-19 gitu. Oke. Nah, saya pikir ini mestinya ada kebijakan yang lebih terukur oleh pemerintah untuk bisa menyeimbangkan antara kesiapan dari sisi pasokan terhadap kebutuhan untuk program MBG, Mas. Jadi Oke. harus ada antisipasi yang lebih solid lagi dari pemerintah, khususnya dari BGN, ya untuk bisa meorkestrasi antara sisi Hmm. demand dan sisi supply, khususnya di wilayah-wilayah yang memang produksi komoditas peternakannya ataupun pertanian ini masih terbatas. Oke, kalau memang dari segi positifnya ini adalah bagi petani dengan meningkatnya permintaan begitu. Namun banyak sekali di lapangan petani yang mengeluhkan bahwa justru meskipun harga naik di kalangan petani harga tidak demikian begitu. Apakah ini sebetulnya juga tidak menjadi hal positif? Ya, ya ini juga sebetulnya menunjukkan tadi sebuah anomali ketika harga di tingkat konsumen ini mahal, kemudian faktanya di harga tingkat produsen ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini kan menunjukkan berarti dalam rantai tata niaga komoditas peternakan tadi, ini ada sesuatu problem nih. Nah, apakah margin keuntungan yang didapatkan ini lebih banyak ya dinikmati oleh middleman ya Hmm, oleh pihak tengah yang selama ini mereka eh, bisa memahami ya adanya ketidakseimbangan antara sisi demand dan sisi supply sehingga mereka yang justru menikmati secara eksesif ya oke. kenaikan ataupun peningkatan margin harga Hmm, antara di level produsen sampai level konsumen. Oleh karena itu pemerintah juga tidak boleh berhenti hanya dari sisi bagaimana menjaga sisi konsumen dengan melakukan diversifikasi menu misalnya, hmm. dan kedua juga mendorong upaya peningkatan produksi di sisi peternak atau petani, tetapi tanpa melihat adanya persoalan di sisi tengah, ini juga akan tetap melanggengkan ya persoalan disparitas harga antara sisi produsen dan konsumen. Makanya pemerintah juga harus melakukan intervensi, melihat apakah ada indikasi ya permainan ya Hmm. harga di sisi middleman tadi. Oke, kalau melihat tadi ada dari sisi middleman begitu, apakah terkait regulasi sudah adakah regulasi yang mengatur ini agar petani juga ikut diuntungkan atau justru
memang belum ada regulasinya dan perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah terkait hal ini? Iya, oleh karena itu pemerintah memang kan untuk bisa menjaga keseimbangan ataupun informasi yang simetris ya antara sisi produsen dan konsumen, memang tugas pemerintah pertama adalah menyediakan ya neraca pangan kita ataupun neraca komoditas peternakan kita, satu secara nasional, yang kedua secara spasial, sehingga bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang memang terjadi surplus dan daerah yang terjadi defisit, sehingga ada opsi atau ada peluang untuk melakukan ekspor impor peternakan ataupun hasil komoditas pertanian antar daerah. Jadi sebetulnya pemerintah ya dengan skema ataupun instrumen TPIP ya, tim pengendali inflasi di tingkat nasional ataupun di Hmm, tingkat daerah itu punya instrumen mendorong pemerintah antar daerah itu melakukan kerjasama dari sisi oke, penyediaan bahan baku dan juga sisi konsumsi. Nah, itu salah satu cara untuk bisa menjaga agar stabilitas harga pangan ini terkendali di oke, masing-masing wilayah. Nah, untuk yang harganya sendiri, untuk beberapa komoditas memang kan pemerintah sudah menetapkan HET ya, harga eceran tertinggi. Nah, tetapi kan faktanya lagi-lagi seperti halnya komoditas beras, meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan HET, hmm, tetapi kan prakteknya masih banyak pedagang-pedagang yang juga nakal sehingga menjual beras yang sudah diatur HET-nya jauh di atas harga HET. Nah, di oke, komoditas-komoditas lain saya pikir juga mesti hmm, pemerintah bisa memastikan tadi agar harganya tidak terlampau jauh, tidak terlampau eksesif keuntungannya. oke, Dan oleh karena itu memang perlu ada peran lembaga lain, misalkan dari BUMD desa, kemudian juga dari BUMN, ya untuk juga mereka bisa menjaga keseimbangan ya agar tidak terjadi apa namanya eh, eh, harga yang terlalu diatur oleh pihak middleman tadi, Mas. Jadi oke. ada sisi pemerintah juga untuk melakukan intervensi. Justru Mas Abra di sini yang ditekankan oleh pemerintah ataupun yang di-push adalah terkait dengan manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai dengan ketersediaan di daerah. Apakah hal ini ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Iya, diversifikasi menu tentu ini menjadi opsi yang paling mendesak dilakukan sekarang ya. Tetapi tentu pemerintah juga harus mendasarkan diversifikasi itu sesuai dengan kapasitas dan juga bagaimana menu itu tetap memenuhi prasyarat minimum minimum untuk kebutuhan gizi. Artinya juga harus didasarkan dengan pertimbangan dari pakar ahli gizi gitu, Mas, di Mhm, mhm. masing-masing SPPG. Jadi juga Oke, juga jangan sembarangan ya mengganti menu tapi untuk kebutuhan minimum gizinya tidak terpenuhi. Dan oke, yang kedua juga untuk bisa melakukan diversifikasi itu perlu prasyarat penting, yaitu pemerintah perlu menyiapkan dashboard ketersediaan pasokan secara harian real time gitu, Mas. Jadi ini juga akan bisa memberikan waktu yang cukup ya untuk SPPG untuk menyiapkan menu-menu apa saja yang akan dibuat oleh mereka dalam misalkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, ketika ada dashboard data mhm, informasi ya, bahan baku apa saja yang tersedia dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. oke. Gitu, Mas Ian. Mas Abra, yang juga menarik adalah Presiden pada pekan lalu memanggil BGN. Salah satu yang dibahas adalah jangan sampai karena MBG harga bahan baku jadi tinggi dan juga terjadi inflasi. Namun kan di pasaran harga bahan makanan sudah terlanjur meroket. Inflasi juga sudah kadung terjadi di beberapa daerah. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh BGN? Iya, saya melihat BGN tidak boleh semata-mata reaktif gitu terhadap kondisi sekarang dengan melakukan diversifikasi tadi, tapi kedua juga memang harus ada eh, kemampuan untuk melakukan stok manajemen gitu. Jadi tadi bisa memetakan antara pasokan supply saat ini dan juga potensi ya adanya disrupsi ataupun adanya disparitas supply di masa mendatang, 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Yang kedua, BGN juga perlu secara aktif ya mencari atau memfasilitasi ya, para SPPG ini ya untuk bisa mendapatkan supply dalam masa-masa mendatang. Jadi Oke. misalkan ini menjadi peluang juga nih untuk melakukan kontrak farming juga Mhm. ya dari SPPG, tapi harus dikoordinasikan oleh BGN tadi untuk melakukan kontrak farming terhadap peternak ataupun petani kita, sehingga peternak dan Oke. petani mempunyai ekspektasi yang lebih positif bahwa mereka ketika meningkatkan kapasitas produksi, mereka akan diserap produknya dengan harga yang lebih baik gitu, Mas.
Oke, berarti manajemen pasokan perlu diperhatikan di sini dan juga jangan terlalu reaktif begitu ya menyikapi apabila memang ada berita-berita di lapangan ataupun lapor-laporan tetap diterima, tapi jangan terlalu reaktif dan juga ada harus strategi tertentu ya yang juga tidak tentunya masih memperhatikan bagaimana juga kesejahteraan dari para petani kita. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatep atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis masih akan kembali dengan informasi harian Kompas bersama PT PLN menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum tahun ke-16 dengan tema menavigasi arah dan menelisik strategi pertahanan Indonesia di tengah gejolak global. Informasinya usai jeda kami kembali. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP.